Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Tertulis dalam kitab Yesaya 32 ayat 8. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah rencana Allah melibatkan Anda. Apakah rencana Anda melibatkan Allah? Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana Mulia, Kisah Inspiratif. Ada perbedaan antara ucapan, "Saya ingin berkunjung ke Inggris," dan "Saya berencana pergi ke Inggris minggu depan." Pernyataan pertama mengungkapkan sebuah keinginan,
sedang yang kedua menunjukkan persiapan pasti. Kita sering memasuki tahun baru dengan harapan, keinginan, dan ketetapan hati yang dapat menjadi benih perubahan positif. Namun, kunci dari apa yang terjadi dalam hidup kita terletak pada penyusunan rencana yang pasti. Perencanaan itu melibatkan pemikiran, tujuan, dan usaha. Yesaya menulis tentang waktu yang akan datang ketika seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Yesaya 32 ayat 1. Perikop nubuatan ini menyatakan pemerintahan Kristus yang akan datang. Selain itu juga memberi kita, orang-orang yang menyembah Yesus sebagai Raja, sebuah prinsip yang kini dapat kita terapkan. Yesaya membandingkan penipu yang merancang perbuatan-perbuatan keji dengan orang berbudi luhur yang merancang hal-hal yang luhur. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menjadi orang yang berbudi luhur. Rencana apa yang telah kita buat untuk meningkatkan keluhuran budi kita di tahun baru ini? Apakah kita hanya berharap memberi lebih banyak waktu dan perhatian bagi sesama, atau kita telah membuat komitmen yang jelas? Bila kita ingin memberi dukungan finansial kepada seseorang atau sebuah tujuan, sudahkah kita mulai mempersiapkan keuangan kita untuk itu? Inilah saat yang tepat untuk membuat rencana-rencana mulia yang memuliakan Allah, melalui visi dan keluhuran budi kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Yesaya 32 ayat 8 berkata, "Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian." Sukses seorang pemimpin ditentukan oleh pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang ia ambil dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Pilihan dan tindakan itu diambil berdasarkan nilai-nilai moral dan etis yang ia yakini. Sukses seorang pemimpin sangat diwarnai oleh karakter dari si pemimpin. Bahkan esensi dasar sukses kepemimpinan adalah karakter-karakter utama yang dimiliki si pemimpin. Pemimpin hebat selalu memiliki kualitas karakter yang baik dan kuat. Apa itu pemimpin yang memiliki kualitas karakter baik dan kuat? Yaitu pemimpin yang berpikir, bersikap, dan bertindak mengikuti nilai-nilai inti universal yang baik seperti kejujuran, keterpercayaan, tanggung jawab, kepedulian kepada negara, dan lain-lain. Mother Teresa misalnya memiliki karakter yang kuat sebagai pemimpin yang peduli, empati, dan kasih pada orang lain. Martin Luther King dikenal memiliki karakter kuat sebagai pemimpin yang memiliki keteguhan dalam memegang prinsip. Tokoh kulit hitam ini juga memiliki keberanian luar biasa dalam menghadapi tantangan berat yang harus dihadapi. Jack Welch adalah pemimpin berkarakter karena memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan-keputusan berat dan pelik. Sementara Steve Jobs memiliki kepemimpinan yang unik karena ide-idenya yang inovatif dan kemampuannya melihat tren masa depan. Sebaliknya Richard Nixon gagal menjadi pemimpin yang baik karena tidak memiliki kejujuran pada rakyatnya yang berakibat dia dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Para pemimpin lembaga-lembaga keuangan bergengsi juga banyak yang gagal mengemban tanggung jawab kepemimpinan karena tamak dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan lingkungan di sekitarnya. Pemimpin berkarakter tak mengenal yang namanya aji mumpung.
Ketika ia menempati posisi jabatan yang basah, bukan berarti kemudian ia bisa melakukan korupsi seenaknya. Ketika nilai-nilai kejujuran dan etika ia pegang, maka tak peduli bagaimana posisinya, basah maupun kering, ia tak akan melakukan korupsi. Mungkin seseorang pemimpin bisa menyembunyikan karakternya dalam waktu seminggu atau sebulan di awal kepemimpinannya. Namun pada akhirnya karakter itu akan gamblang di mata anak buahnya setelah ia memimpin setahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Pilihlah seorang pemimpin yang berkarakter baik bagi bangsa kita Indonesia. Sebab hanya pemimpin yang berkarakterlah yang bisa membawa bangsa kita mengalami kemajuan. Karakter harus menjadi kriteria pertama ketika kita memilih seorang pemimpin. Sedangkan kepandaian, karisma, dan kekayaan adalah nomor 2. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.